Cho ya, Forever. Iya, Cho yang oke dipilih menjadi mid laner dan kita lihat sepertinya dari arah Elo Hardai akan mengganggu apa yang dilakukan oleh tim Mort Viper. Wih, awas, awas, malah jadi store nyawa nih kayaknya nih. Aduh. Dan Elo Hardai mau tidak mau dia harus mundur kembali di awal-awal memang cukup agresif dengan adanya seorang Jawhead. Sementara kita lihat dari arah mid, sepertinya dari Takenaga akan menjadi incaran, damage besar masuk. Tapi dari seorang Takenaga masih bisa untuk kabur ke arah belakang. Dan coba untuk Wow, mendapatkan first jungle. blood. Di Well. arah bottom lane cukup cepat ya. Betul. What? Itu apa yang terjadi di arah bawah? Alice-nya tadi ya, berarti yang melakukan inisiasi agresif. Iya, eksekutornya Betul. tapi ke arah si Jawhead. Mungkin kombonya gini, Flowing Blood terus di-ejector sama Jawheadnya dan ada misil juga ya kan. Betul. Dan kita lihat di sini sudah sangat agresif banget dari Chow-nya dengan Jet Kendu. Mencicil banget HP dari seorang Yi Sansin. Betul banget, dan kita lihat sudah ada Mountain Choker yang dibuka dan berhasil mendapatkan kill. Rafaela berhasil untuk dieliminasi. Takenaga masih bisa selamat tentunya. Tadi apa yang dilakukan oleh tim Mort Viper memang sungguh agresif, tapi kita lihat 2 poin kill sudah berhasil diamankan dan Turtle yang pertama sebentar lagi akan muncul ke Land of Down. Yes, Takenaga tapi dan Jejo. sepertinya di Turtle sudah ada peperangan yang terjadi. Ejector connect ke arah seorang Jejo. Jovin menuju ke arah seorang Ikino, namun ada seorang Benzo tadi terkena slow dan di follow up oleh dua hero sekaligus. Masih coba lebih dan Jovin akan coba untuk melakukan slow. Di slow lebih tepatnya, namun masih bisa selamat dari kejaran dua hero tim Mort Viper. Yes, benar-benar menjadi momen untuk buying time juga dari Esmeraldanya. Sementara itu dari kedua tim masih untuk melakukan setup aja ke area Turtle. First Turtle lebih tepatnya, dan di sana sudah ada How yang diincar habis-habisan oleh Forever dengan Chow-nya. Betul. Sebentar kita lihat Turtle mencoba untuk diamankan oleh tim AUG tanpa ada gangguan sama sekali. Mungkin dari Forever mungkin tidak bisa melakukan dampak besar atau memberikan dampak besar. Namun kita lihat dengan datangnya satu hero sepertinya bisa untuk mengamankan sebuah Turtle. Dan benar saja Turtle sudah berhasil diamankan, hampir mendapatkan extra kill. Tadi udah Turtle dapat kill, habis itu mau nge-push lagi. Tapi kita lihat dari seorang Bane coba untuk ke-cut minion saja. Sebentar dari Aramid masih mau lebih sepertinya dari The Way of Dragon Connect, tapi malah seorang Chow yang berhasil ditumbangkan. Ini menurut aku sih dari segi posisinya bagus banget sih dari AUG 3. Mereka sama-sama nge-TP-in tower ganti-gantian gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada satu samsak pun yang benar-benar nge-TB-in damage dari turret gitu ya. Betul. Nice banget sih saling nge-backup lebih tepatnya. Dan 3-0 bahkan di menit ketiga. Dari tim Mort Viper mereka belum membalas poin kill-nya nih. Yap. Dan sudah terjadi gap gold yang lumayan ya 2000 gold. Ini perbedaan yang cukup lumayan sekali di early game tentunya. Dan kita lihat Elo Hardai mengetahui adanya satu hero berada di dalam rumputan. Dan tadi tepat sekali tebakan dari seorang Elo Hardai. Sementara itu dari arah bawah akan menuju ke arah seorang Steward. Steward akan dalam bahaya, Mountain Choker dibuka. Wes mau tidak mau akan mundur terlebih dulu. Sementara kita lihat Pakito maju begitu jauh untuk memotong minion milik tim AUG 3. Yes, cutting wave yang cukup cepat terjadi, tapi kita lihat di arah top lane Jovin nggak boleh terlalu overcommit di sana, masih bisa sedikit memainkan absorbnya yaitu shieldnya juga. Dan kita lihat di arah blue buff cukup berbahaya kali ini, di mana ada Jejo dan juga Forever udah mulai melakukan setup untuk melakukan steal jungle, tapi masih bisa diamankan oleh Takenaga di sana. Betul, Takenaga dengan mobilitas yang cukup tinggi, tentunya cepat sekali parkour yang dilakukan. Dan sekarang Jovin mencoba untuk melakukan clear area di mid, tentunya di arah river. Sementara kita lihat dari seorang Alice-nya untuk masih ada Flowing Blood. Tapi kita lihat sepertinya akan ada sebuah The Way of Dragon, tapi bisa untuk dimanipulasi ke arah belakang oleh seorang West. Dibatalkan begitu saja The Way of Dragon dari seorang Forever. Oke, cukup cekatan pergerakan dari tim AUG 3. Sementara itu Turtle selanjutnya udah mulai dicolek-colek aja. Turtle yang kedua kali ini akan lebih memaksakan dari seorang Jovin untuk mencicil, ada Falling Star pun di pop up di sana. Dua hero low
tapi nggak ada follow up lanjutan dan ada Mountain Shocker dipop-up oleh seorang Isasin, tapi Kagura harus hilang dengan adanya Holy Healing juga dari seorang Rafaela. Betul banget, sementara mid mungkin bisa diancam sedikit tapi tidak ada follow up, dan kita lihat dari Elo Hardai mungkin akan tumbang berikutnya menjadi korban kedua untuk tim Morph Viper. Sementara kita lihat dari arah bawah benar-benar free banget, turret akan diamankan oleh tim AUG3, di mana outer turret sudah berhasil diamankan. Mungkin 2 outer turret bisa diamankan, tapi kita lihat Takenaga menjadi incaran. Memang tadi ada 2 Wave of Dragon mungkin, tapi sayangnya tidak berhasil mendapatkan Takenaga. Sementara kita lihat sudah ada bantuan datang, Jovin lalu juga Hao sudah berada di arah mid, mencoba melakukan clear area saja. Jejo sepertinya kesusahan untuk melawan seorang Wes. Yes, di sana agak sulit dan juga struggle nampaknya kalau misalkan 1v1 situation keadaannya. Sementara itu masih ada open vision yang sangat baik tentunya dari kedua tim, yaitu ada Jauhead dan juga Chow. Masih berjaga-jaga berada di arah river tentunya untuk membuka map supaya akan terjadi setup untuk mendapatkan turtle. Betul, sebentar kita lihat mungkin akan ada inisiasi penyerangan lagi. Split push lagi-lagi dilakukan oleh tim AUG3 seperti yang dilakukan di game pertama tadi. Sebentar kita lihat tadi connect sepertinya. Waduh, langsung pengen diseruduk, tapi tidak ada follow up lebih lanjut. Kita lihat Takenaga berhasil melakukan defense terhadap outer turret di bagian bottom lane. Sementara Turtle akan dikontes oleh kedua tim ini, di mana sudah dicolek oleh Elo Hardai. Yes, benar-benar menjadi informasi yang sangat penting tentunya dibuka oleh Forever. Masih bisa untuk melakukan kontes. Ada Isansin datang bersama dengan Rafaela. Tersisa 2,5 bar lagi HP dari Turtle. Ada Mountain Shocker di pop-up oleh Isansin. Dan di sana Takenaga masih berusaha dengan Vince Voice untuk mendapatkan Turtle. Tapi kembali lagi di reset nampaknya oleh kedua tim kali ini. Yes, dan kita lihat belum ada penyerangan lagi dilakukan, dan sepertinya bisa mengamankan Turtle begitu leluasa dari tim AUG3. Di mana kita lihat Forever mencari celah sedikit di mana kelemahan dari tim AUG3, tapi sepertinya agak sedikit sulit juga. Sudah ada flick out ke arah depan, tapi belum ada follow up lebih lanjut. Jejo ke arah depan dan Turtle berhasil didapatkan. Memang ada blood out dikeluarkan, tapi Takenaga tidak berhasil diselamatkan dengan sebuah payung yang dilemparkan oleh Hao. Namun dari arah mid sudah melakukan clear minion dengan cepat, tapi dari seorang Isansin tidak akan membiarkan Jovin untuk menguasai di area mid lane-nya, dan turret masih bisa diselamatkan tentunya dengan clear yang dilakukan oleh tim Morph Viper. Nice movement juga dari tim Morph Viper. Di sana mereka mengamankan Turtle, berarti ya diamankan oleh seorang Yisansin, dan juga area bottom lane di sana berhasil juga mendapatkan satu outer turret dari seorang Jejo. Yap, ada distraksi mungkin dilakukan oleh tim Morph Viper, di mana kita lihat Jovin seperti akan sedikit kesusahan, di mana sudah ada sebuah ultimate yang dibuka tertabrak sepertinya, namun dari Elo Hardai tidak berhasil untuk mendapatkan satupun host to word yang didapatkan, dan kembali mundur. Elo Hardai harus sedikit bersabar lagi untuk menculik satu hero dari tim Morph Viper. Falling Star Moon yang connect, tertusuk, dan itu dia tadi kill yang berhasil diamankan. Masih coba untuk membuka ultinya. No, Tempest of Flat langsung digunakan tapi tidak mengenai siapapun. Iya, kena ke Natalia nampaknya ya. Tapi kita lihat di sana di arah mid lane. Nah, terjadi cutting wave juga yang dilakukan oleh seorang Jauhead. Ada 2 Wave of Dragon langsung menendang di sana. Tapi ada ejector hanya untuk menyelamatkan seorang Elise. Nice banget cover yang dimiliki oleh seorang Elo Hardai. Well, ini bakal ada kontes nih terus-terusan, tapi kita lihat ini lagi-lagi linknya benar-benar nyusahin ya. Dari Takenaga nih linknya nge-split terus. Iya. Di game pertama dan di game ini juga merepotkan untuk tim lawan nih. Tapi menurut aku sih di menit ke-8 dengan adanya point kill 5-3 itu mereka nggak berfokus untuk mendapatkan point kill dan juga team fight sih. Dan dilihat di sini dari segi turretnya mereka lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turtle dan juga turret. Sementara itu, Elo Hardai di sana masih cukup kesulitan nampaknya, mengingat di sana ada Benzo. Betul. Dengan lack of retribution-nya dia memberikan sedikit efek slow juga. Yep. No, awas keculik, awas. Ini Rafaela sih, mungkin bisa di solo kill sama Jauhead. Sementara lagi-lagi dari seorang Link berhasil menjalankan minion di area top lane, hanya melakukan distraksi saja. Seorang Esmeralda dari arah mid nge-clear cepat banget. Terkena stun, sepertinya masih bisa kabur. Wih, awas, sudah ada Falling Blood yang dikeluarkan. Jejo masih bisa kabur tadi. Jab, uppercut, semuanya dikeluarin. Salam dari Indonesia. Sementara itu di arah mid lane, Hao di sana sedikit mencicil juga HP dari seorang Forever Maybe dengan Semi Umbrella Open dan juga sedikit combo-wombo antara Semi Umbrella Open-nya, dan di sana terjadi sedikit open map.
mengarah ke Benzo, tapi Betul. sudah mulai mencicil aja First Lord yang hadir di Land of Dawn. Di sana belum di enhance dan menurut aku sih lebih ke arah ngebait aja dari Takenaganya untuk melakukan inisiasi teamfight di area Lord. Kayaknya ya, cuma kita lihat Forever masih mau lebih, dari tim dari Takenaga lebih tepatnya tidak mau mengambil resiko yang begitu besar sekali karena Takenaga bisa saja diincar. Namun kita lihat dari arah mid sudah ada 2 hero sekaligus mengarah ke seorang Hao. Hao-nya masih bisa kabur, melempar sebuah payung ke arah belakang dan kita lihat Tempest of Blade langsung dibuka dan kita lihat dari Lordnya berhasil diamankan oleh Mort Viper, masih melakukan penyerangan menuju ke arah seorang Jawhead Lord. Oh my god, berhasil nggak bisa dicuri deh. begitu saja dan Elohardai dipastikan tewas di area bottom lane. Wow. Ini menjadi momen yang sangat penting tentunya untuk melakukan snowballing lagi dari Mort Viper. Meskipun tadi mereka sedikit ada under pressure ya dari tim AUG 3. Dimana tadi ada Bane yang berhasil mengamankan 1 Lord dan juga di sana dia mengamankan 1 point kill terhadap Jawhead. Nggak bisa kemana-mana, dikepung habis-habisan. Dan di sini sudah terjadi triple push bahkan dari tim Mort Viper. Betul, ini benar-benar manfaatin situasi banget dimana kita lihat turret mid mungkin bisa saja untuk dihancurkan. Jovin coba untuk melakukan distraksi, melakukan inisiasi penyerangan kah? Tapi masih terlalu dini untuk melakukan penyerangan. Mereka masih harus melakukan defense terlebih dulu. Sementara kita lihat dari seorang Pakitonya menuju ke area top lane. Bisakah mendapatkan turret? Sepertinya tidak karena ada halawan. Namun kita lihat Unstoppable Force connect ke arah seorang Forever. Tapi tidak ada follow up lebih lanjut. Forever masih bisa kabur dari kejaran pemain-pemain dari tim AUG. Sementara dari arah mid, Nalo terkena stun. Ikan cupangnya lewat dan Takenaga adalah bahaya mengincar. Memang 1 orang Jejo mencoba ke arah belakang. 2 hero mungkin akan menjadi incaran. Terkena jab, uppercut, semuanya dikeluarin. Salam dari tim Mort. Ini menjadi momen push yang lumayan ini juga berimpact tentunya untuk membalikan keadaan dari tim Mort Viper. Sementara itu Jejo masih terlalu tanky juga untuk di pick off. Sementara itu outer turret di arah mid lane pun harus dikorbankan nampaknya, tapi masih bisa untuk melakukan last defense. Tapi kita di sini ada Benzo dan juga Steward langsung menghadang pergerakan dari tim AUG 3 untuk sedikit menurut aku sih memukul mundur juga sih. Yap. Nih, wah terus-terusan di split ya. Linknya juga mau nggak mau harus membalas itu. Dan tadi yang dilakukan oleh Link cukup berani, dia menuju ke arah depan di area top lane dan melakukan clear minion saja. Sementara kita lihat dari arah mid sepertinya sangat menguasai sekali dari tim Mort Viper, dimana kita lihat pergerakan dari seorang Chow ini bisa saja menuju ke arah belakang pemain-pemain dari tim AUG, namun itu belum dilakukan oleh tim Mort. Kita lihat dari seorang Jovin coba untuk melakukan inisiasi, akan ada bait yang dilakukan, Mountain Shocker yang dibuka, Unstoppable Force connect ke arah 1 hero mencoba untuk mengincar Steward tapi gagal, dan itu dia tadi Yisan Sin Lambadanya berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih mau lebih rupanya, connect ikan cupang yang lewat, tidak bisa dibendung penyerangan yang dilakukan oleh tim Mort Viper, namun mega kill berhasil diamankan. Ada balasan yang terjadi, 3 hero sekaligus berhasil ditumbangkan. Oh my god, darahnya nggak habis-habis dari West. No. Namun terkena seperti Way of Dragon dan itu kesempatan. Itu dia wipe out yang didapatkan oleh tim Mort Viper, dan ini dia kesempatan mereka untuk mendapatkan inhibitor turret. Tapi Elohardai sudah hidup untuk melakukan defense. Yes, benar banget. Di sana Elohardai versus everybody harus mengorbankan juga 1 inhibitor turret di arah mid lane, dan di sana udah mulai terbuka lebar menuju ke arah base, dan mungkin ini bakal menunggu lagi Lord yang selanjutnya, Lord yang kedua berarti ya. Betul. Ini ya 30 detik lagi ya, cukup cepat. Tapi kita lihat ini jadi PR tentunya untuk tim AUG karena mereka harus melakukan clear minion terlebih dulu, khususnya di area mid, ya kan? Yes. Di mid itu udah rusak turretnya, udah nggak ada, udah hancur semua. Wis, mid bisa dilepas mungkin oleh tim Mort Viper. Sementara kita lihat dari Mort Viper mungkin akan berfokus untuk coba melakukan clear di area top lane. Ada one on one fight yang terjadi antara Pakito dan juga Esmeralda. Coba untuk dijebak sepertinya Jovin, masih coba untuk dikejar, terkena stun sedikit tadi, efek knockback rupanya. Namun sudah ada bantuan datang, Jovin masih bisa kabur tentunya tanpa menggunakan sebuah Purify. Sementara itu Lordnya udah mulai enhance juga, udah mulai hadir di Land of Dawn. Dan dari tim Mort Viper mereka lebih mengamankan objektif untuk melakukan invade jungle terlebih dahulu. Betul. Takenaga nggak akan bisa, akan sulit banget tentunya untuk mendapatkan blue buff-nya. Sementara itu Forever masih terlalu tanky juga, berada di garda
garda depan dari tim Mor Viper. Dan kita lihat di sini belum ada inisiasi untuk melakukan Lord dan Blue Buff bahkan masih bisa diamankan oleh seorang Link dengan Retribution-nya. Nice banget sih. Oke. Tapi ini berarti mendapatkan informasi yang sangat berharga kalau Link udah nggak ada Retribution gitu loh. Betul. Jadi nggak akan bisa ngekontes untuk Lord-nya. Iya, karena kita lihat, aduh ini West-nya sih mungkin harus diantisipasi dan kita penyerangan terjadi Unstoppable Connect ke arah seorang Forever, tapi itu tidak menghentikan langkah dari tim Mor Viper. Join the war dari seorang Link dan 3 hero seperti akan down dari tim Mor Viper, harus kabur Steward ke arah base milik tim AUG. Sebenarnya salah jalan, tapi itu ternyata hanya bait saja untuk menghancurkan formasi milik tim AUG dan berhasil sepertinya dari Join berhasil ditumbangkan. How dan juga Elo Hardai berhasil dihilangkan dari radar. Wow, ini yang aku suka banget dari Bane. Dia bisa melakukan regen HP dengan sangat cepat tentunya dengan skill 2-nya, dan ini bakal menjadi momen disaster juga untuk tim AUG3. Even di sini kita lihat Jovin masih terlalu tanky untuk di pick off. Dia benar-benar bisa dicicil oleh kehadiran Pakito. Betul, aduh, Tempest of Blade memang digunakan efek airborne menuju ke arah seorang Jijo. Masih bisa untuk maju, tapi kita lihat West-nya berbahaya, tidak bisa dihentikan. West mengubah segalanya. Double kill untuk seorang West di area pit Lord. Oh my god, West mengincar satu hero lagi dan killing spree diamankan oleh seorang West. Wow, ini benar-benar menjadi momen yang comeback parah karena di sana 3 hero berhasil terpick off, dan di sini dari tim AUG3-nya udah mulai melakukan inisiasi untuk Lord. Nggak akan lagi di kontes, akan free banget, easy to get banget oleh seorang Link. Dan kali ini dari kita lihat ada Kagura yang berhasil mengamankan Lord di menit ke-16. Cukup cepat juga momen snowball yang terjadi, dan ini akan menjadi momen split push yang mulai dibalas tentunya oleh tim AUG3. Betul, aduh. Ini mungkin dibales lagi ya. Tadi hampir itu saja outplay bisa. banget ya, Iya, Elise betul. ya. Aduh. Ini Elise-nya sih ngerti timing dia masuk ya, dan itu damage-nya gede banget loh. Gede Elise banget. sebagai side laner ya. Iya, dia juga punya asuransi dengan Winter Trancheon gitu. Jadi Yes. kalau dia kena ganking, kena gebuk sampai 5 orang, dia tetap Bisa bisa tahan. ngaktifin ultimate-nya selama Winter Trancheon itu aktif. Betul. Dan kita lihat Lord-nya udah mulai bergerak maju ke inhibitor turret di arah bottom lane, terjadi Yes. split push di arah top lane dan juga mid lane, dan ini bakalan benar-benar memukul mundur pergerakan dari Mor Viper. Yap, dan Mor Viper harus sedikit menurunkan egonya untuk melakukan peperangan di arah luar, namun Jejo seperti agak sedikit offside mencoba untuk ditumbangkan oleh Takenaga, tapi masih terlalu jauh. Tentunya ada bantuan datang, Flowing Blood sudah digunakan, mencoba ke arah depan sekarang. Lordnya bisa untuk diantisipasi, memang tertabrak sedikit, dan ini momentum mereka. Ada gangguan yang dilakukan, sudah ada minion yang masuk, peperangan terjadi, pecah peperangan di base milik tim Mor Viper. Kita lihat ultimate dibuka, ikan cupangnya lewat memang, tapi kita lihat dari arah belakang free hit banget momen main dari tim Mor Viper, bisa untuk melakukan defense, tapi 3 hero mungkin bisa untuk dieliminasi. 2 hero berhasil ditumbangkan, 2 balas 2 memang imbang, tapi kita lihat dari Elo Hardai kembali ke asalnya, tidak bermain begitu gegabah. 2 orang yang tersisa dari tim AUG karena hanya mereka yang bisa untuk melakukan defense. Sementara dari tim Mor Viper harus menyelesaikan tugas rumahnya, di mana minion milik tim AUG sudah menyentuh base milik tim Mor Viper. Jejo mau tidak mau harus memotong minion lebih jauh lagi untuk memberikan space kepada teman-teman yang melakukan push. Oke, ini menjadi momen-momen penentu ketika tim Vex selanjutnya udah mulai dilakukan dan diinisiasi dari kedua tim. Dan kita lihat di sini Jejo masih terlalu ini ya, masih terlalu overconfident sih menurut aku untuk melakukan pergerakan push di area bottom lane, mengingat masih ada 3 hero yang akan segera hadir di lane of down dari Betul. tim AUG3 udah mulai spawn kembali, dan di sini menurut aku sih Jauheta masih bisa untuk melakukan defensif terhadap inner turretnya. Tergantung, kalau misalnya nih forever TikTok ya, nih kalau misalnya cowoknya cowok TikTok tiba-tiba nyolong Jauhead aja. Tapi kayak kalau menurut aku sendiri yang harus dicuri itu Alice-nya sih. Elise-nya bener banget. Tapi Iya. dia ada Winter Trancheon dan ada Iya, Flicker. betul itu sih. Cukup Apalagi ada sulit Flowing Blood ya. juga ya. Iya, The bener Flowing banget. Blood gitu, dan more dari tim Mor Viper sepertinya mau tidak mau harus mundur sedikit. Baptism connect ke arah seorang Jovin, tapi Jovin masih bisa begitu lincah menggunakan sebuah Purify untuk kabur dari pemain-pemain Mor Viper. Oke. Sementara Takenaga sudah membuat ini ya Immortal, dan tentunya itu bakal sustain banget.
Walaupun tidak ada seorang Angela, dan kita lihat lagi-lagi balasan terjadi. AUG 3 begitu pede untuk melawan Morph Viper di late game ini, Chainsmo. 1 menit ya sebelum Lord yang ketiga hadir di Lane of Dawn. Kali ini dari kelima player mereka hampir semuanya yang punya Immortal. Jadi kalau misalkan punya inisiasi tim fake lanjutan, mereka ada asuransi untuk setidaknya escape nih. Apalagi kita mengingat ada Isansin yang bisa memanfaatkan pasif critical chance-nya dengan sangat baik, dan juga dia punya Traceless untuk escape mechanism. Sementara itu dari Elohardai, dia udah punya Immortal, masih terlalu tanky juga. Ada ejector dan juga di sana ada Holy Baptism mengarah ke Link hanya untuk sedikit memberikan efek stun beberapa detik, dan kita lihat ada Forever akan melakukan open map, dan di sana langsung aja inisiasi yang sangat baik. Di sana ada Winter Transeon yang aktif dan seorang Elis tapi langsung hilang oleh Steward. Nice banget, ada Dwarf Dragon juga dari seorang Chow mengarah ke Esmeralda. 2 hero terpick off dari tim AUG 3, dan ini menjadi momen yang sangat-sangat krusial tentunya. Akan ada Lord yang selanjutnya maybe dari seorang Yisansin. Betul. Dan cukup ini juga sih sulit tentunya, meskipun di sana masih ada Link, tapi ya lagi-lagi masih ada ininya sih, disablernya. Ada Chow, bisa juga di slow pakai maybe dari lack of retribution Rafaela. Tapi kita lihat di sini zoning dari seorang Chow itu bagus banget. Yes, ini bagus banget kesempatan mereka untuk mendapatkan Lord yang kesekian kali hadir di Land of Dawn. Forever bisa saja untuk memberikan nyawanya, tapi mengingat ini sudah menit ke-21, cukup tanky sekali, dan sudah ada beberapa Immortal yang jadi dari tim AUG, dan ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan strike push ke arah mid dari tim AUG, melakukan setup terlebih dulu. Elohardai mungkin akan mengambil posisi untuk mengincar hero core dari tim Morph Viper. Karena ini cukup pede juga dari Elohardai, dia udah jadi Immortal. Sementara kita lihat dari Forever agak sedikit offside mengincar seorang Link ke arah belakang melakukan distraksi, tapi itu tidak cukup. Dari Morph Viper masih mau lebih dan masih mau melakukan penyerangan menuju ke arah base milik tim AUG 3, di mana kita lihat sudah ada penyerangan dilakukan. Takelaga sampai harus recall terlebih dulu, dan Lord masih bisa bertahan. Sudah ada ultimate yang dibuka untuk mendorong, tapi kita lihat dari arah mid masih ada peperangan yang terjadi. Ultimate masih dibuka dan mengincar satu hero dari Rafaela. Muntung masih ada Immortal yang pecah, Tempest of Blood dikeluarkan untuk memukul mundur pemain-pemain dari tim AUG 3. Mungkin berhasil. Tidak, no. AUG 3 bisa bertahan, dan AUG 3 masih mau lebih untuk melakukan peperangan, tapi base mereka, turret inhibnya sudah hancur semua. Oh, Jejo nggak akan bisa selesai di sana. Immortalnya pecah, tapi masih ada Vince Poise dan Kagura berhasil mengamankan 1 poin kill lagi. Bahkan terpick off dengan sangat cepat dari tim Morph Viper. Betul, 1 menit yang dibutuhkan untuk Morph Viper menunggu kehadiran seorang Jejo. 30 detik untuk Benzo dan juga Stewart itu bukan waktu yang sebentar. Dan sekarang adalah momentum mereka untuk melakukan penyerangan, di mana kita lihat dari seorang Ikino langsung coba maju, namun sepertinya langsung ada ejector connect. Masih bisa flick out ke arah belakang, Tempest of Blood ke arah depan mengincar seorang Forever, tapi yang menjadi target utama adalah sebuah turret, dan ini base-nya bisa saja hancur. Ikino dalam ancaman mau tidak mau harus mundur, dan satu persatu minion akan hadir ke base milik tim Morph Viper. Ini kabar buruk untuk mereka, dan this is it. AUG 3 memenangkan